anggota tubuh kita sampai kepada hati, sampai kepada kolbu jiwa kita, supaya kita nanti dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Karena orang yang dipanggil itu orang yang hatinya selalu tenang, ya, dipanggil untuk sampai ke ridhonya Allah, bahkan dijadikan diakui sebagai hambanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ada orang yang gak tenang. Siapa orang yang gak tenang? Fi kulli hayati, di dalam kehidupannya al-ma'asi, selalu penuh dengan kemaksiatan. Al-ma'asil ainain wa ma'asil buyain wa fi kulli lahu. Bahkan pada tiap seluruh anggota tubuhnya dia gunakan untuk maksiat. Na'udzubillah. Orang yang berbuat maksiat ini tidak menemukan ketenangan, sehingga sulit dia untuk mencapai sa'adah atau sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tidak akan dapat bahagia dunia, sulit untuk bahagia di akhirat. Oleh sebabnya kita di sini zikir kepada Allah bertepatan dengan malam tahun baru ini. Benar ya? Masehi gitu ya. Tahun baru tanggal 1. Karena bisa saja sepanjang tahun 2020 kita mungkin nggak zikir yang lama, atau mungkin kita zikir ini hanya sebatas rame-rame. Misalnya pas lagi ada yang meninggal kita zikir tahlilan ya, la ilaha illallah zikir. Mungkin kalau nggak ada yang mati nggak tahlil. Jadi harus ada yang mati dulu kita baru zikir. Nah ini ada subhanahu wa ta'ala. Ya maklum kita ini manusia asbab, untuk ingat Allah karena sebab. Nah, kalau para aulia kan tanpa sebab tetap ingat Allah. Kalau kita karena sebab baru ingat Allah. Sebab ada yang meninggal atau sebab susah, ya, duit kagak, urusan banyak, itu biasanya kita bilang urusan banyak apa, baru mulai bikin. Padahal hadirin rahmati Allah, ketika Rasulullah SAW menjadi uswah, mencontohkan kepada kita, saat kita senantiasa zikir, maka insya Allah nggak ketemu yang namanya susah. Jadi jangan, saya pernah sampaikan, jangan pas susah baru zikir, tapi zikirlah biar nggak ketemu susah. Jadi jangan pas susah baru zikir, tapi zikirlah biar nggak ketemu susah. Nah, subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang ini orang menganggap senang itu karena sesuatu yang sifatnya fana. Orang dianggap sukses itu karena harta. Orang dianggap sukses itu karena sesuatu. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, duitnya banyak, itu dianggap baik. Padahal yang sesungguhnya al-aghniya, orang-orang yang kaya itu, yang mereka membuat hatinya penuh dengan ketenangan, itu orang kaya sesungguhnya. Karena banyak orang menganggap orang yang kaya itu ya tanya karena hartanya banyak. Padahal orang yang hartanya banyak pun belum tentu mereka tenang punya hati. Ya, subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kan uji iman kita dengan berbagai hal. Walana buluwannakum bisyai'in minal khawf. Pertama diuji dengan rasa takut.
nguras, korupsi. Ya subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah sampaikan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ak. Jangan takut, jangan sedih karena Allah selalu bersama kita. Siapa? Orang yang selalu sabar dengan ujian-ujian itu. Harta yang kita miliki bakal balik. Jabatan yang kita punya toh bakal lengser. Harta bahkan ketika kita punya rupa yang baik, wajah yang ganteng, wajah yang cantik, ini pun gak bertahan lama. Paling banter 50 udah mulai kendor. Ya subhanallah. Jadi gak usah takut. Walaupun memang ujiannya takut, artinya ini semua diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah kemudian diuji dengan kekurangan walju dengan rapar, ya, paceklik, gagal panen. Padahal setiap orang punya ujiannya masing-masing. Saat musim hujan yang diuji, kata tukang es kan lain lagi, hujan mulu lagi. Tapi kata petani kan lain lagi. Alhamdulillah hujan gitu. Ini ada subhanahu wa ta'ala. Kata orang sini hujan mulu ya kurang tapi enak. Gajing langka. Ya kan ini ada subhanahu wa ta'ala. Buat sebagian yang lain kan juga perlu dengan hujan itu. Jadi ganti-gantian aja. Dan ujiannya Allah kan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta pun ujian. Dan gak punya duit, sehat kurang, ya itu ujian. Termasuk ada subhanahu wa ta'ala hal-hal yang berkaitan dengan nafsul amwal itu, usaha makin kemari kok makin sepi. Bahkan di negara kita utang sampai berapa? Sudah sampai berapa? 700 triliun. Bahkan kabarnya sudah sampai 5.000 triliun. Ya, ya subhanallah. Kalau penduduk Indonesia sekian banyak, per orang tiap bulan suruh bayar 10 juta itu nggak ketutup. Ya, tiap orang dikasih 10 sampai 1 bulan suruh bayar 10 juta tiap orang. Itu utang nggak ketutup. Selama berapa tahun? Itu butuh udah waktu kurang lebih 300 tahun. Ya, subhanallah. Jadi ya makin banyak urusan kita. Tapi kita nggak mungkin itu kali ya. Iya. Nah, saya kira aja. Kita mikir ya. Masyaallah hadirin ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wal anfus, kematian, apalagi ketika Covid muncul. Sudah berapa banyak sudah jumlah korban yang meninggal dunia karena Covid. Sebagian yang lain meninggal karena memang kena Covid, sebagian yang lain meninggal karena takut kena Covid. Belum kena Covid udah takut, terus jadi meninggal stres dia. Seolah-olah dia tidak beriman. Ini kan ujian, maka itu orang yang ketika diuji dengan Covid itu sudah usaha wajib, ikhtiar itu wajib. Cuci tangan bila wudu aja tiap saat, wudu, batal wudu. Apa susahnya? Wudu udah pada bisa. Ya kan? Timbang begitu-gitu doang airnya ada. Yang susah malasnya kan. Jadi penting batal wudu lagi batal. Mau tidur, kan mau tidur. Jadi
ketika wudu kemudian tidur itu Allah kirim malaikat jagain sampai paginya. Ya, terus nafasnya dihitung sebagai rezekinya. Dia bangun, alhamdulillah. Ada aja rezeki pagi-pagi apakah apa-apa ya, rezekinya sudah dihitung sama Allah insyaallah. Ya, di ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus mudawamah terus menerus lakukan. Jadi kalau memang sekiranya Allah kasih sakit juga ternyata, ya masih dikasih sakit juga. Nah itu kan termasuk ujian dari Allah. Wa thamarat, ya, sebagian yang lain baca dengan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, tapi kabar baik buat orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina, orang-orang yang idza apabila asobat diuji hum terhadap mereka musibah, ya satu musibah, qalu mereka berkata inna sesungguhnya kami lillah milik Allah wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah raji'un bakal pulang. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira tahun 2020 ujian-ujian itu alhamdulillah sudah terlewat. Nah berarti 2021 udah nggak ada lagi, makin banyak. Hadirin, makin ada, tapi semakin diuji semakin naik kelas. Nggak ada orang yang naik kelas nggak ujian, nggak ada. Sekolah mana yang begitu? Nggak ada. Setiap orang diuji untuk naik levelnya. Orang main game, game itu. Dulu ada Tetris dulu. Tahu sekarang ada? Orang main Tetris itu makin hari makin levelnya tambah, itu makin susah. Terus sama, urusan kita pun sama. Tapi inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu Allah kasih dua kemudahan. Jadi tafsirnya itu al-insyirah itu setiap Allah kasih satu kesusahan, Allah kasih dua kebaikan. Ya, Allah kasih dua solusi kebaikan. Jadi ketika Allah kasih ujian hari ini, hakikatnya Allah mau kasih lebih banyak lagi rezeki. Nah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini tahun 2021 kata sebagian ulama mengatakan bahwa akan banyak hal-hal yang tidak disangka-sangka. Ya, saya pernah dengar langsung dari Kiai di Jawa Timur tentang 2021 ini akan banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu terutama untuk umat Islam, ya. Untuk umat Islam ini aja udah rada bau-baunya udah begitu, ya. Dan bau-baunya udah begitu. Mudah-mudahan Allah jaga seluruh umat Islam persatuannya, dijaga ukhuwahnya, dijaga juga ulama-ulamanya, ya, dijaga juga paham kita ahlu sunnah wal jamaah, ya, dijaga kunut subuhnya, dijaga tahlil talqirnya, dijaga seluruh al-adah al-hasanah, kebiasaan-kebiasaan bagusnya, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam doa, dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang besok-besok mudah-mudahan kita nggak dapetin, gitu ya. Ya artinya jangan berbuat dosa lagi dah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam ibadah. Amin. Islam kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita, keturunan kita dijadikan saleh dan salihat, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semuanya diberikan kemudahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allah yaghfir lahum dhunubahum wa taghshahum bi rahmatika wa shanillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita khususkan buat orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, dan buat orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, kita kuburnya Allah, melihat jannah, ampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya. Pada hari ini Al-Fatihah. A'udzu billahi usaha kita, yang punya usaha, ya apapun usahanya, dan juga buat rezeki kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, dan mudah-mudahan diberikan kepada kita rezeki yang halal, yang barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. أعوذ بالله